Shalom, kembali berjumpa dengan saya. Pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang masih berhubungan dengan penghalang doa, yaitu yang saya beri judul hari ini adalah dosa yang menjadi pemisah. Banyak umat Kristiani yang kurang menyadari betapa pentingnya faktor di dalam berdoa ini. Seringkali kita hanya fokus pada doa-doa yang ingin kita panjatkan. Isi daripada doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan lain-lainnya. Yang pada pokoknya adalah melihat atau memintanya dari sisi kita saja. Namun hari ini Tuhan ingin juga mengingatkan bahwa ada sisi lain yang juga harus mendapat perhatian kita ketika kita mau berdoa. Sebenarnya inilah bagian yang terpenting, yaitu isi hati kita. Makanya untuk itulah setiap dalam berdoa atau setiap berhubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan selalu meminta kita untuk memberikan hati kita. Dan dalam kehidupan nyata pun, hal ini merupakan faktor yang sangat penting. Karena di Amsal dikatakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Dapat kita lihat di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hati itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita diminta selalu untuk menjaga hati kita, bukan dengan asal-asalan tapi dengan penuh kewaspadaan. Kalau kita menjaga hati kita, maka kalau kita tidak menjaga hati kita, maka itu akan merusak kehidupan kita. Misalnya, kalau timbulnya iri hati itu merupakan perasaan hati yang tidak rela untuk melihat keberhasilan seseorang. Namun kalau kita bisa menjaga hati kita, maka keberhasilan orang itu dapat juga kita rasakan. Kita turut bergembira, kita turut merasakan sukacita yang besar ketika ada orang lain yang berhasil dalam kehidupannya. Jadi dengan hati yang sama, kita dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Lalu bagaimana hubungan antara hati dengan hati yang diwujudkan dalam perilaku dengan berhasil berdoa? Untuk itu mari kita masuki pembahasan firman Tuhan. Kita lihat di kitab Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dalam ayat tersebut di atas sudah sangat jelas dikatakan sebenarnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang teramat baik. Tangan Tuhan bukan karena kurang panjang untuk menolong kita. Artinya setiap saat tangan Tuhan itu selalu siap terbuka untuk menolong kita. Apapun permasalahannya, dia tetap ada untuk kita. Jadi tangan ini berbicara mengenai tindakan. Jadi Tuhan setiap saat bisa bertindak atau membela atau menolong segala permasalahan atau kesesatan yang kita hadapi. Baik itu merupakan kesesatan, pencobaan, ataupun terhadap musuh-musuh kita. Sedangkan pendengaran itu berbicara mengenai mendengar doa. Pendengaran Tuhan itu bukan kurang tajam. Artinya telinga Tuhan itu selalu terbuka juga untuk mendengar doa kita atau seruan-seruan minta tolong kita. Telinga Tuhan setiap saat terbuka untuk mendengar doa-doa kita atau seruan hati kita. Jadi Tuhan sama sekali tidak membiarkan umatnya berada dalam penderitaan. Tetapi Tuhan ingin supaya manusia itu hidup dalam damai sejahteranya. Tetapi ada satu penghalang besar yang menghalanginya, sehingga Tuhan tidak dapat berbuat banyak, yaitu dosa-dosa atas perbuatan kita.
Jadi segala dosa yang kita perbuat adalah merupakan penghalang yang terbesar bagi Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Untuk itulah makanya firman Tuhan mengatakan kita sebagai umatnya harus melakukan kehendaknya atau melakukan firman-Nya. Mendengar firman Tuhan itu memang baik, atau bahkan mungkin saya dapat katakan sangat baik. Tetapi tanpa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu hasilnya adalah nol atau kosong. Kita biasa juga mengenal dengan perkataan lain bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi segala sesuatu yang kita dengar melalui pemberitaan firman Tuhan akan menguatkan iman kita, akan memperkokoh iman kita. Lalu kita harus melakukannya. Jadi jelas setelah kita mengetahui firman Tuhan misalnya, Tuhan menghendaki kita berbuat baik, maka kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berteori saja. Akhir-akhir ini banyak orang atau pengkhotbah yang hanya berteori saja, tetapi tidak mau mempraktekannya. Misalnya banyak pengkhotbah perempuan yang sampai hari ini masih terus menabrak firman Tuhan. Walaupun sebenarnya sudah di Alkitab dikatakan sudah jelas bahwa perempuan itu dilarang untuk mengajar di dalam persekutuan. Atau pendeta-pendeta pria yang dengan santainya tetap memakai topi sebagai penudung ketika berkhotbah. Padahal mereka ini adalah ahli-ahli atau orang-orang yang saya dapat pastikan yang selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Namun firman Tuhan itu hanya mampir sebentar saja, tidak mau dipraktekkan. Memang mungkin hal itu dianggap hal-hal kecil. Namun di mata Tuhan, pelanggaran atau dosa adalah dosa. Tuhan tidak melihat apakah dosa itu kecil atau dosa itu besar. Sebab memang juga di Alkitab tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin jemaat Tuhan yang terkasih yang belum melihat video saya, maka dapat melihat di video saya yang lain yang saya beri judul Perempuan Dilarang Menjadi Pengkhotbah. Karena di sana lengkap semua ayat-ayatnya. Atau masih ada orang yang bertobat menjadi pendeta, tetapi isi khotbahnya masih berperilaku seperti dulu. Misalnya seorang dukun yang sudah bertobat menjadi pendeta, isi khotbahnya selalu menyatakan dukun. Saya dulunya adalah temannya iblis, saya panggil gendruwo, saya ini, saya itu. Yang pada pokoknya mungkin 80% isi khotbahnya itu mengenai si iblis. Lalu di mana khotbah untuk memuliakan nama Tuhan? Kita tahu berkhotbah itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan nama si pengkhotbah. Apalagi mengagung-agungkan hubungannya dengan si iblis. Demikian juga kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel yang selalu tegar tengkuk dan selalu bersungut-sungut terhadap semua apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak mau bersyukur, mereka selalu merasa kurang di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya Allah sudah tidak mau berfirman lagi, atau dengan kata lain, Allah telah meninggalkan Bani Israel. Kita bersyukur bahwa Allah yang Maha Baik itu akhirnya mau memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia sehingga dia dapat memulihkan hubungan antara umatnya dengan Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita terus-menerus berbuat dosa, tidak mau menghiraukan perintah Tuhan, hidup terus dengan memberontak dan memuaskan kedagingan kita, maka akhirnya Tuhan pun akan meninggalkan kita. Pasti nanti ada suatu tabir yang akan memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi seberapapun kita tekunnya berdoa, seberapapun kita berteriak kepada Tuhan, maka itu akan sia-sia. Karena tabir itulah yang menjadi penghalang doa kita yang kita panjatkan, yang kita serukan kepada Tuhan, terhalang oleh tabir itu. Memang berdoa dengan tekun itu adalah salah satu juga kehendak Tuhan. Kalau ketika kita berdoa, namun jika ada tabir yang
menjadi penghalang, maka apapun yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Sama seperti kalau kita misalnya ada dalam suatu ruangan tertutup, kita berteriak sedangkan orang di luarnya tidak dapat mendengarnya. Jadi yang paling penting di dalam hal ini adalah kita harus menghilangkan penghambat tersebut atau tabir tersebut. Bagi orang yang merasa doanya tidak dikabulkan, ada yang merasa bahwa saya tidak pandai berdoa. Saya kurang pandai menyusun kata-kata. Kalau saya kurang pandai menyusun suatu utai kata-kata yang indah, sehingga Tuhan jadi tidak tertarik. Tidak. Bukan itu semua, saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Yang terpenting ketika kita berdoa adalah kita membawa hati kita, adalah dengan tindakan kita, kebersihan hati kita dan pikiran kita. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kita untuk menjelekkan atau menjatuhkan kita, sebaiknya kita tidak usah takut, karena dia yakin dan percaya bahwa doa-doa seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Misalnya saja banyak pelayan Tuhan ataupun jemaat Tuhan yang terkasih, ketika mereka merasa disakiti, mereka merasa ditekan, mereka lari kepada Tuhan, tapi doanya, Tuhan tolong bantu atau bela hambamu, hajar dia Tuhan, perlakukan dia Tuhan seperti dia memperlakukan saya. Dan doa-doa seperti ini tidak perlu lagi kita doakan, karena sudah pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan, karena itu ada niat jahat atau hati kita sudah berdosa karena mendoakan sesuatu yang kurang baik bagi orang lain. Sedangkan Yesus dalam Lukas itu mengajarkan hal yang sebaliknya. Kita harus mendoakan musuh kita, harus memberkati mereka yang menekan atau mencaci maki kita, dan seterusnya. Jadi kalau doa kita sekarang ini banyak yang tidak terjawab, mari kita berintrospeksi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana perilaku kita di dalam kehidupan kita. Memang manusia adalah lemah dan sering berbuat dosa. Namun setiap kali Roh Kudus kalau sudah mengingatkan, hendaknya kita jangan mengeraskan hati. Sama seperti anak yang terus menolak atau membangkang terhadap perintah bapaknya. Maka ketika anaknya meminta sesuatu, pasti bapaknya akan menolaknya. Sama seperti Bapa yang ada di surga. Dia ingin atau mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk mengabulkan doa-doa kita. Namun selalu yang menjadi penghalang itu adalah karena juga perilaku kita, karena dosa-dosa kita. Untuk itu, mulai hari ini, mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita mau hidup jauh atau menjauhi dosa-dosa. Kita mau taat pada firman Tuhan, agar doa-doa yang kita panjatkan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang harus perlu kita perhatikan. Contoh doa yang tidak terjawab di dalam karena dosa di dalam kitab Perjanjian Lama adalah dapat kita lihat di 1 Tawarik 17 ayat 4. Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Kita semua tentu tahu bahwa Daud sebenarnya berkehendak untuk membangun bait bagi Allah. Namun karena ada satu peristiwa yang sangat mengganggu Allah, yaitu ketika Daud merancangkan hal yang jahat terhadap Uria, yaitu suami dari Batsheba. Dia ingin mengambil Batsheba, tetapi dia mengorbankan Uria orang Heti. Inilah yang menjadi salah satu penghalang doa Daud itu tidak dapat dikabulkan. Karena kenapa? Karena dia atau Daud dengan sengaja berbuat dosa untuk menghilangkan nyawa seorang yang bernama Uria itu. Jadi kalau kita lihat, Daud saja yang mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Tuhan, tetap mempunyai hukuman atau perlakuan yang sama di mata Tuhan. Yaitu ketika dia berdosa, bukan saja doanya tidak dijawab, tetapi Tuhan juga mengambil anak sulungnya, sehingga anaknya nanti adalah mati. Jadi kita harus berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan ini, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih. Jangan terlalu yakin kalau kita tidak akan jatuh ke dalam dosa karena berbagai aktivitas kita di dalam gereja, misalnya menjadi pelayan Tuhan, sudah sering atau tiap hari
mengikuti doa pagi atau persekutuan doa lainnya, membaca firman Tuhan setiap hari dan seterusnya. Tetapi justru kita harus terus berhati-hati menjaga hati kita. Karena di firman Tuhan dikatakan si jahat selalu mengaum, berkeliling di sekitar kita dan menunggu waktu yang tepat untuk menelan kita. Jadi si jahat itu menunggu waktu ketika kita lengah, ketika kita tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, ketika kita tidak menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, saat itulah si iblis akan masuk mengganggu kehidupan kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.